Tool array di Revit. Bagaimana menggunakannya? Mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah pakai AutoCAD, mungkin nggak asing lagi dengan tool array, yaitu menggandakan objek secara berulang-ulang. Kita akan coba bagaimana prakteknya di Revit. Misal satu objek ini ya, saya pilih, atau dua pun bisa, dua objek saya pilih ya. Di sini akan muncul toolnya array atau shortcutnya AR. Sekarang saya klik aja ya. Di sini array dibagi menjadi dua array penting ya. Pertama ada linear, kedua ada radial. Linear itu lurus ya, searah. Kalau radial itu bisa memutar. Kita coba yang linear dulu. Dan di sini ada pilihan group and associate. Ini kalau kita centang, hasil copy-copyan dia nanti akan berbentuk grup. Tujuannya adalah mungkin ya, karena dia sudah ada banyak, nanti ketika kita edit satu, yang lain akan ikut teredit. Ini pilihan grup. Kita juga bisa menonaktifkannya kalau kita nggak mau ya. Tapi kita coba aja dulu. Lalu ada pilihan number. Kita mau menjadi berapa ya. Misal coba aja yang banyak ya. 8 atau 10 gitu ya. Oke. Setelah jumlah ada pilihan move to. Ada move to second, ada move to last. Bedanya apa? Move to second ini kita akan mengulang jarak dari pertama ke kedua. Misalnya saya coba ya dengan pilihan ini move to second, dari sini ya ke sini ya dengan jarak berapa, misalnya 2400. Oke, dia akan tercopy sebanyak 8 unit dengan jarak 2400. Ini pun angkanya masih bisa kita ganti. Oh, misalnya 8 kebanyakan ya, kurangin aja jadi 7. Oke, seperti itu. Jadi tadi move to second ya. Oke, sekarang ini yang tadi group and associate itu seperti ini ya. Jadi objek ini semua dijadikan grup. Oke. Tujuannya adalah mungkin kalau ketika kita berubah satu ya. Oke. Komponen lain akan ikut berubah seperti itu. Atau kita juga bisa aja dengan fleksibel ya, kita ungroup sendiri, itu nggak masalah. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita akan coba lagi pilihan array yang lainnya. Di sini saya copy ya. Saya pilih lagi dua ini. Kita array lagi. Lalu di sini oke, objeknya saya coba ganti misalnya 5 deh. Dan di sini kita akan juga pilihan move to last. Saya klik ya, move to last. Oke, saya ambil dari sini ke arah mana ya? Misal sampai sini ya. Jadi kita gerakan objek untuk yang di ujungnya. Oke, dan objek akan terbagi menjadi 5 dengan membagi jarak dari awal dan akhir ya. Seperti itu aja bedanya teman-teman. Bisa dipahami ya. Nah, ini saya ganti dengan 7 atau saya ganti dengan 10, itu pun bisa. Pokoknya jaraknya dia tidak akan berubah. Kalau move to second tadi, dia akan menambah terus ya, karena dia jaraknya konstan. Oke, saya rubah jadi 4, misalnya seperti itu. Oke, ini untuk yang linear. Untuk radial array bagaimana? Kita coba praktekkan lagi. Saya pilih objek ini ya. Nah, ini mungkin saya copy lagi. Copy. Oke, ini saya ungroup ya. Saya ungroup. Sekarang saya coba array sofa ini aja terhadap meja ini. Nah, saya klik lagi ya. Saya pilih array. Saya pilih yang radial ini. Oke. Numbernya berapa? Saya mau misalnya 3. Oke. Lalu sekarang saya coba sumbu perputarannya saya ganti ya. Saya place, saya pindahkan sumbu perputaran ke meja ini. Saya klik ya. Oke, sekarang saya coba move to second ya. Misalnya dari sini ke sini misalnya ya. Oke. Dia menggunakan angle ya, jarak sudut dari awal ke sudut yang kedua, dan dia akan ulangi ke beberapa bentuk lagi. Misal saya ganti menjadi 5. Oke, dia akan berulang seperti itu. Yang terlalu banyak ya. Nah, mungkin 4 aja ya, seperti itu ya. Oke, ini sama ya, tadi pilihan group and associate-nya juga terpilih. Sekarang saya coba ulang, saya coba gunakan yang move to last. Oke, nomornya 3, misalnya saya ganti move
tuh last. Place sebuah perputarannya. Oke. Sekarang saya arahkan dari sini, saya arahkan ke sini misalnya, atau angle-nya saya tulis. Misal angle-nya 360 derajat. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Dari dalam satu putaran penuh ini akan ada berapa objek? Di sini 3 objek. Kalau saya mau ganti 5 objek, saya klik 5, saya enter. Ya, seperti itu ya teman-teman. Oke. Bisa dicoba aja, silahkan dipraktekkan. Oke, sekian tips dari kami hari ini. Sampai jumpa di tips selanjutnya. Salam.